Halo anak muda, terima kasih. Apa ya? Kembali lagi bersama saya di konten Salah Jurusan. Konten yang membahas tentang dunia pasca kampus dan jurusan yang berkait. Nah, kali ini saya akan bersama dengan seorang teman saya dari pernah kerja di Jepang dan satu circle stand up comedy di sana lah. Kita sambut. Jis, kenalan dulu, Jis. Ya, halo teman-teman Hanif. Halo penonton Hanif. Kenalin, gue Ajis, gue temannya Hanif di Jepang, ketemu di stand up Tokyo. Ya, kita lumayan terbilang dekat lah, sering ngobrol, sering nongkrong bareng kan di sono. Yang membuat gue stand up nih, yang ngasih gue punchline, ya gitulah. Nah, Jis. Sebenarnya kan ini untuk konten Salah Jurusan kuliah kan sebenarnya kan. Ya. Tapi lu nggak ngambil kuliah ya? Setahu gua. Ya, baru ngambil. Baru gitu. mau ngambil, ya ngambil. Ngambilnya SMK kalau nggak salah. Sebelumnya SMK. SMK. Ya. Boleh tahu nggak jurusan SMK-nya apa? Gua dulu SMK jurusannya TKR, otomotif, teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan Ya, ringan. mobil-mobil. Kayak ada berhubungan dengan mesin-mesin mobil lah. Kenapa ambil jurusan itu? Kan setahu gua SMK tuh ada banyak jurusan ya? Karena prospek setelah lulusnya tuh bagus gitu. Jadi setelah lulus sekolah, kalau misalnya TKR tuh bisa kerja di pabrik otomotif gitu. Jadi ya gampang lah nyari kerjanya gitu. Karena gue dulu pas SMK nggak ada niatan buat kuliah. Jadi ya udahlah. Sama, gue dulu juga kayak gitu tuh. Gue pengen kan ngelihat sekitar gue tuh orang tua gue miskin. Jadi gue kepikiran gitu. Nanti kuliah, nanti kalau SMP, SMK aja dah biar langsung kerja gitu kan. Cuma karena gue ada cita-cita ingin ke Jawa, jadi otomatis gue mau nggak mau harus ngambil kuliah gitu biar dapat beasiswa ke Jawa gitu. Nah, lu sendiri kenapa ambil SMK waktu itu tuh? Karena gue miskin, keluarga gue miskin. Ya udah akhirnya ya kita tarik ke belakang nih. Dulunya sebetulnya pas gue lulus SD, keluarga gue tuh susah gitu. Akhirnya gue SMP aja tuh SMP-nya ya yang aneh dah. Gue SMP tuh siangnya SMP untuk umum, paginya tuh SLB. Ya. Nah tuh dari situ dah. Terus tuh pas gue lulus ke SMP, SMK-nya juga masih yang carinya tuh sekolah yang murah. Nah, murah tuh SMK. Kalau SMA tuh lumayan mahal. Serius? Bukannya SMK yang mahal nggak sih? Soalnya ada praktek gitu? Enggak. Kalau menurut gue malah SMA yang mahal. Tapi nggak tahu juga ya. Tapi SMK gue sih murah sih biayanya. Kalau SMA tuh dapat dana bos gitu loh. Jadi orang-orang tuh seharusnya nggak bayar gitu. Iya. Kalau SMK gimana tuh? Kalau SMK ya tetap bayar, cuma nunggak. Cuma SPP-nya nunggak kadang gitu. Cuma ya udahlah karena mungkin SMK gua SMK yang kurang terkenal, akhirnya dibolehin kayak gitu. Ya udah akhirnya gua sekolah di SMK itu gitu. Karena pertama murah, yang kedua bebas gitu. Karena ya gua nakal dulu juga pas SD, dan gua tuh udah tawuran dari SD, SMP gue tawuran, terus SMK tuh nyarinya yang kayak gitu juga. Menurut gue aneh sih kalau misalnya lu masuk SMK karena lu nakal gitu loh. Karena gue pengennya yang bebas nih. Gue tuh nggak pengen sekolah di yang sekolah tuh yang ketat gitu. Kayak misalnya SMK kan ada beberapa SMK di Bekasi tuh yang harus botak kepalanya. Nah gue tuh nggak pengen, jadi pengennya rambut gue tuh gondrong aja. Terus nggak kayak ada beberapa sekolah tuh yang kayak ada apa sih namanya MPLS ya. PLS apa? Ya yang ospek apa sih kalau misalnya kuliah ospek ya kayak gitu. Mos. Nah, di sekolah gua tuh mosnya nggak seketat di sekolah lain. Jadi gua milih buat di situ. Terus juga ya karena murah juga sih salah satunya. Dan bebas Soalnya yang bebas kan pasti bukan cuma SMK kan, tapi ada juga SMA gitu loh. Ada. Cuma tadi seperti yang lo bilang ya, lu ada kepikiran gak sih kuliah waktu SMP gitu? Kalau SMP gue nggak ada kepikiran buat kuliah sih. SMK tuh gue ada kepikiran buat kuliah, cuman gue mikir kayaknya keluarga gue nggak mampu dan kuliah. Dan gue dulu tuh nggak tahu, ya wawasan gue mungkin dulu sempit ya pas masuk SMK tuh gue nggak tahu kalau misalnya ada kayak SBMPTN kayak gitu tuh gue nggak tahu. Jadinya tawuran ya. Jadi gue ngambil itu. Nah pas gue lulus kuliah tuh sebetulnya pas lulus sekolah SMK, bokap gue tuh nawarin mau kuliah nggak gitu, ada duit nih gitu, tapi gue nggak ngambil karena gue mikirnya ya udahlah kerja aja gitu. Nah, setelah lulus SMK kerja apa?
gue kerja di pabrik. Enggak langsung kerja tuh, gue lulus 2017. Ya. 2000 sampai 2018 tuh gue jadi ojek online karena gue masih pengen main-main nongkrong gitu kan. Kalau ojek online kan masih fleksibel kan, waktunya masih bisa nongkrong gitu. Akhirnya sampai 2018 nyari dah tuh, mulai nyari kerjaan, dapat kerjaan di pabrik. Baru masuk tuh 2019 baru masuk kerja, mulai kerja di pabrik. Kerjanya berkaitan dengan jurusan lo nggak? Iya, ada hubungannya. Gue kerja di pabrik Nah, ini gue pengen otomotif. Gue pengen nanya nih. Lu kan SMK kan 3 tahun ya? Ya. 3 tahun ya? Terus lu kerja di pabrik otomotif tuh. Semua ilmu yang di SMK kepake nggak? Nggak kepake. Serius? Masa iya? Kagak kan gue kalau di SMK tuh jurusan gue tuh kan kayak prakteknya tuh kayak benerin mobil. Misalnya ada mobil yang ada kendalanya tuh prakteknya tuh kayak gitu. Nah gue pas kerja di pabrik di Cikarang itu bukan yang benerin mobil tapi bikin spare part, bikin dalemannya mobil. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungan sama-sama otomotif, tapi ilmu yang di sekolah gue ya beberapa ada yang kepake, kayak contohnya tuh kalau lu tahu alat ukur, itu alat ukur tuh kepake. Ya itu doang sebetulnya, selebihnya nggak kepake. Ilmu tawuran kepake nggak? Ilmu tawuran kepake sih kalau ada yang kelotokan. Nggak bohong. Nggak, gua pas kerja nggak serius gitu, tapi jadi masalah. Tapi serius itu ilmu SMK tuh bukan nggak kepake ilmunya. Cuma sedikit yang kepake gitu. Ya nggak. Maksudnya nggak semuanya kepake lah. Nggak semuanya kepake. Nggak semuanya kepake. Ada beberapa aja yang kepake pas gua kerja di Cikarang. Iya. Siap. Baru tahu gue itu, kirain tuh SMK tuh semua ilmunya kepake gitu. Ternyata nggak juga ya. Sama berarti di kuliah juga kayak gitu. Nah, kan lo ke Jepang kan waktu itu tuh. Bisa ceritain nggak lu perjalanan lu ke Jepang gimana gitu loh? Kan udah kerja lu di pabrik gitu kan. Pastinya udah oke tuh. Nah, tapi kenapa tuh waktu itu tuh? Karena gua tuh kerja masuk di perusahaan itu dari 2019. 2019. Ya. Terus di 2020 itu kan ada Covid kan? Ya, Covid. Itu ngaruh tuh kan di Indonesia juga banyak perusahaan-perusahaan yang karyawannya tuh pada di PHK kan, pengurangan karyawan. Nah, perusahaan gua tuh salah satunya, gua tuh kena PHK waktu 2020 itu. Akhirnya gua pusing dah tuh, nggak ada kerjaan nih kan, mau nyari kerja di Indonesia susah. Akhirnya gua nyari lowongan-lowongan. Nah, gua ngeliat di internet tuh ada lowongan kerja buat ke Jepang. Akhirnya gua minat dah tuh, gua daftar. 2020 itu masuk LPK, gue 2021 baru 2021 dan itu nggak bisa langsung berangkat nih. Gue pendidikan tuh 6 bulan. Setelah itu gue nunggu buat pemberangkatan karena boarding Jepang itu kan tutup kan. Nggak bisa ngeberangkatin karena Covid. Baru bisa berangkat tuh 2022. Ya, wah, sekitar 1 tahun juga gue nungguin tuh buat berangkat ke Jepang. Ya itu sebetulnya alasan kenapa gue bisa pergi ke Jepang tuh karena waktu itu tuh PHK, dan salah satu alasannya juga karena gue suka budaya Jepang. Lu ibu nggak sih? Ya wibu lah, lu juga wibu. Wibu itu kan apa ya, bukan orang yang suka sama anime aja. Wibu itu kan orang yang suka budaya Jepang dan mempraktekkan budaya-budaya Jepang tuh wibu sebetulnya. Gitu ya? Iya. Kalau orang ada bilang, lu nonton anime lu wibu gitu. Padahal yang ngatain gue tuh orang yang hidup di Jepang. Sama aja kayak gue, wibu juga sebetulnya. Wota ngidol nggak lu? Ngidol. Lu itu ya. Dulu gue. Enggak, kalau sampai wota gitu enggak, cuma gue suka lah. Suka aja ya? Tipe-tipe suka. Ya kan sebenarnya pilihan lu ada banyak kan, selain Jepang, Korea, Australia dan lain-lain gitu. Nah mungkin kenapa Jepang karena itu ya, suka budaya Jepang. Karena gue suka budaya Jepang. Terus karena perusahaan gue di yang pabrik gue kerja itu pabrik Jepang. Pabrik jadi Jepang. Sedikit banyak tuh tahu tentang kayak orang-orang Kaizen. Jepang, ya budaya Kaizen. Terus kerjaan orang Jepang tuh kayak gimana. Nah gue tahu dari situ, akhirnya ya udah gue mutusin buat ke Jepang aja lah. Susah nggak? Apanya tuh? Prosesnya dapat kerja di Jepang susah nggak? Menurut gue sih nggak sesusah kayak di Indonesia ya nyari kerja. Tuh serius tuh. Serius. Masa Gua iya? Ngelamar. Karena kan kita ngelamar nih, jadi perusahaan yang minta karyawan gitu kalau di Jepang. Jadi nyari kandidat kayak gitu lah. Kalau di Indonesia itu kan kita yang nyari. Kita yang nyari, ya kita yang nyari. Ke perusahaan kayak gitu. Nah menurut gue sih lumayan susah, lumayan gampang prosesnya daripada kerja di Indonesia ya. Kayak gue contohnya kerja di Indonesia itu kan zaman sekarang kayak di Bekasi lah. Itu rata-rata harus pakai outsourcing. Udah nggak bisa, hampir jarang
Langsung perusahaan gitu. Iya, langsung perusahaan tuh jarang. Presentasinya ya paling 20% lah kemungkinan kita bisa lolos tuh. Kalau 80% itu kita harus lewat Orang dalam. sourcing, orang dalam, calo itulah. Kalau kerja di daerah sini. Kalau di Jepang tuh enggak, menurut gua cepet. Gua tuh interview, interview. Terus nggak lama setelah interview 2 minggu kemudian tuh langsung dikabarin lolos. Gitu buat kerja di sana. Kalau di Indonesia kan enggak. Kadang kita suka digantungin gitu. Iya. Tunggu ya Mas, 2 minggu lagi nanti dikabarin, kagak dikabarin sampai setahun. Gitu. Lebih banyak PHP-nya menurut gua kalau kerja di Indonesia tuh dibandingkan di sana. Tragedi juga itu ya. Kita Iyalah. lebih gampang nyari kerja di luar negeri daripada di negeri sendiri gitu. Ya lu sendirilah, di Jepang kan lowongan kan banyak kan. Iya, banyak sih kalau Di Jepang itu kan kerjaan yang nyari kita. Iya. Kalau di Indonesia kan kita yang nyari Kita kerjaan. yang nyari kerjaan. Lebih banyak orang nyari kerja dibanding perusahaannya kalau di Indonesia. Ya kan? tragedi sih. Iya. Gua ada satu Nah, cerita tuh. tentang gua ngelamar di Indonesia. Indonesia. Jadi gue tuh pernah ngelamar karena gue udah mentok. Waktu itu pas sebelum gue kerja di pabrik yang itu ya, Iya, gue iya. ngelamar lewat yayasan. Itu disuruh bayar 500.000 buat member. Buat member. Iya, jadi kita member, nanti kalau ada lowongan kita dihubungin. Gue datang ke situ, gue daftar. Per bulan itu bayar 500.000. Itu aja sekali. aja itu ya? sekali, gue daftar 500.000. Itu di ruko-ruko di daerah Cikarang. Gue ingat banget. Gue datang ke sana, member kan 500.000. Gue bayar 500.000. Ya. Kata dia, minggu depan balik lagi ya Mas kesini buat tes, kata dia gitu. Ya, gue tungguin terus. Iya. Gue ingat itu gue datang ke situ hari Rabu depannya gue datang lagi. Terus pas gue datang ke sana, rukonya tuh berubah jadi kedai es teh, anjing, kata gue. Ditipu bangsat, kata gue. Kenapa berubah jadi kedai es teh gitu kan? Ya udahlah, itu kan karena gue Berarti lu investor gitu kan di kedai ST itu. ya hitungannya tolol sih gue. Ditipu. Jadi kedai es teh, gue tanya sama tukang es tehnya kan, Bu ini apa namanya, Tempat nyari yayasannya kerja, ya. kemana gitu kan? Enggak, emang duit emas saya pakai buat usaha. Sialan, nggak begitu sebenarnya, nggak begitu. Emang kabur aja itu yang punya yayasannya tuh kabur. Siapa tahu kan, Mas nyari kerja ya sini kerja di ST gua. Iya, dibukain usaha bukan dicariin kerja ya, sialan. Berarti emang susah ya nyari kerja di Indonesia ya? Susah bro. Ini untuk ini ya, apa sih gua bingung bahasa halusnya apa, buruh itu ya. Buruh ya. Ternyata susah ya nyari. Susah. Tapi kan lu belajar bahasa Jepang juga kan? Belajar. Gua 6 bulan belajar bahasa Jepang. Nah, itu Lebih malah. 6 bulan tuh cuma fokus belajar bahasa Jepang doang atau lu ada sampingan-sampingan gitu? Enggak, kalau di LPK gue ya fokus cuma belajar bahasa Jepang aja. Gitu. Jadi kita enggak kadang kan ada yang sambil kerja gitu Iya. bisa kan. So, kalau di gue enggak. Jadi ya udah selama 6 bulan itu gue fokus buat belajar bahasa Jepang. Bahasa aja. Jepang. N berapa kalau boleh tahu? Waktu itu ya. Dan sebelum berangkat tuh Iya. kalau perusahaan gue diwajibin buat N4. Oh, N4 ya. Ya. Berarti N4 udah boleh ke Jepang. Udah boleh ke Jepang. Karena kan magang kan. Kalau magang sebetulnya tanpa N4 juga bisa. Yang penting Kaiwa oke gitu. Nggak ada JLPT-nya juga nggak apa-apa kalau magang. Siap. Nah, kita ke Jepang nih. Sut. Jepang lu kerja apa? Kalau kerjaan gue di Jepang tuh masih ada hubungannya sama kerjaan gue di Indonesia. Gue tuh di otomotif. Gue di Indonesia tuh megang mesin, kalau lu tahu tuh mesin bubut atau mesin CNC, kalau kalian pada tahu tuh mesin CNC. Nah di Jepang juga gue megang mesin itu. Tadinya sebetulnya sebelum gue berangkat ke Jepang dikasih taunya kalau gue tuh di Jepang tuh kerjanya perakitan mobil. Berarti masih ada hubungannya lah ya Ya, sama masih jurusan lu. ada perakitan truk. Cuman pas gue sampai di Jepang karena gue pengalamannya megang mesin bubut, Iya. akhirnya gue ditarik ke bagian itu. Waktu lu mensetsu wawancara ya? Ya wawancara. Lu ditanyain nggak tentang background pendidikan lu kayak gimana gitu loh? Ditanya. Karena sorry, setahu gua ya LPK itu nggak ngelihat background kita gitu loh. Background pendidikan. Background pendidikan gitu loh. Kayak misalnya ada teman gua nih yang background pendidikannya pendidikan guru gitu loh. Tapi di sana jadi TG gitu. Ya kalau TG itu kan tergantung SSW-nya. Ada special skill working itu ada sertifikatnya, kita harus ngambil itu. Jadi nggak mesti sesuai dengan jurusan kita sebetulnya. Ya minat kita aja maunya apa gitu kalau TG. Nah kalau magang itu biasanya ada beberapa LPK atau beberapa perusahaan di Jepang tuh yang pengennya yang udah pengalaman di bidangnya. Kayak contohnya di gua nih otomotif, dia tuh nyari karyawan-karyawan yang punya pengalaman di bidang otomotif sebelumnya. Jadi lu lancar lah ya wawancara waktu itu ya. Lancar, cuman
pas gua interview di perusahaan itu tuh nggak wajib bahasa Jepang, jadi ada translatornya. Asik tuh. Gua juga Iya, kayak jadi gitu gua tuh. pakai bahasa Indonesia. Nah, yang translate, ada orang yang translatein lah. Gitu. Nah, intinya tuh perusahaan itu tuh maunya nyari kandidat atau nyari karyawan yang udah pengalaman di bidangnya gitu. Makanya ya nggak masalah juga kalau misalnya bahasa Jepangnya belum bisa, karena gua tuh dulu interview belum belajar bahasa Jepang, jadi interview dulu baru belajar. Iya. Terus keterima ya? Iya. Sekali doang tuh, sekali coba doang. Enggak, gue 2 kali. Oh, 2 kali ya? 2 kali. Nah itu sempet ini juga tuh, maksudnya sempet ada masalah juga. Iya, kenapa karena pas gua ngelamar di situ, kalau di Jepang itu rata-rata perusahaan itu pengennya berat badan karyawan itu 50 kilo. Masa iya, lu berapa? Iya. Sekarang mah gue udah 56, 58. Dulu tuh pas gua ngelamar tuh 49, anjing keluar kurang 1 kilo doang gua. Jadi yang Lu makan batu gitu biar tambah. kata gue nggak berak aja pagi tuh bisa itu lolos ya. Atau gue minum air yang 1 liter tuh kan, Iya, bener. iya bisa lolos itu sebetulnya. Cuman karena Tunggu, gue nggak tahu, Itu maksudnya biar apa itu? Ada tahu nggak? ada gue Persyaratan. nggak tahu sih. Mungkin pengaruh di kerjanya juga kali ya. Kalau orang yang berat badannya ringan Nanti terbang. kurang, iya bisa jadi kayak gitu. Akhirnya gue karena berat badan gue waktu itu kurang, gue dijadiin cadangan nih. Oh. Jadi dari beberapa, misalnya ada kalau adalah 100 atau 300 orang gitu Ya. dari yang direkrut, yang diambil tuh cuma 20 orang doang. Lu 21. 20 itu yang lolos, yang cadangan tuh 3 orang. Lu salah satunya. Nah, mungkin apa ya, emang rezekinya kali ya. Iya. Terus dari 20 orang itu ada yang bermasalah di medical check up. Medical check up katanya dia punya penyakit dalam, akhirnya dia dibatalin. Akhirnya gantiin gua. Nah, dengan syarat gua harus bisa naikin berat badan gua. Iya, dengan syarat gua harus bisa naikin berat Itu badan lucu gua. banget anjir. 49. Tinggal 1 kilo lagi aja. Iya, tinggal 1 kilo lagi. Nahan berak. Gua pagi nggak berak juga itu bisa lolos. Tahu gitu gua pas apa namanya, nggak usah berak ya, langsung tes aja ya. Lu 49, gua besok nggak berak, Pak. Iya gitu. Nah, pas di Jepang nih, beda banget nggak sama kerja di Indonesia? Kalau dari segi kerjaan sih nggak begitu beda jauh ya, karena kerjaannya hampir sama Ya. kerjaan gue di Indonesia. Cuma yang menurut gue yang beda tuh mungkin dari segi aturan sama orang-orangnya. Kotoran sama orang-orang. Ya, di Jepang tuh kalau misalnya kita kerja jam 8, Ya. tank, ya udah harus sudah mulai kerja. Jadi prepare-nya tuh sebelum jam mulai kerja. Kalau di Indonesia enggak, kita bel nih. Tank itu kadang Ngopi-ngopi. enggak ngopi-ngopi. Ada yang masih santai-santai baru prepare gitu. Jadi baru mulai kerja jam 8:30. Jadi kan ngaret kan. Ya. Kalau di Jepang tuh enggak. Jadi jam 8 bel, ya udah harus kita mulai kerja. Jadi udah enggak prepare lagi gitu. Lu lebih suka yang mana tuh? Gue lebih suka yang Jepang sih, karena apa ya, lebih disiplin aja gitu. Terus juga orang-orangnya kalau kerja di Jepang tuh nggak ada yang cari muka gitu. Kalau di Indonesia tuh ada aja yang cari muka, yang Bos, kadang- ini salah, Bos. enggak gitu. Jadi Nggak ada. dia di depan kita baik nih, di belakang kita diomongin gitu, diomongin ke atasan, dijelek-jelekin kayak gitu. Ya dia tuh pengen nyari, biar kalau di Indonesia kan sistemnya kontrak ya biar kontraknya diperpanjang tuh dia ngejelek-jelekin kita gitu. Saingan Ya, terus juga yang gua nggak Anjir, suka saingan ya, bener ya. dari orang-orang yang Di Indo. ya itu oknum lah, kita Ya, sebut oknum oknum lah ya. ya. Iya, iya. Itu kadang apa ya? Misalnya kita kerja tim nih. Iya. Nah, yang dia tuh nggak mau salah gitu. Jadi maunya tuh yang salah yang baru. Kayak contohnya gue baru masuk di situ, Iya. ada masalah. Padahal bukan gue yang ngelakuin, tapi yang dituduh kita gitu. Iya. Nah, kalau di Jepang tuh nggak, kita kerja tim nih. Ya udah satu tim yang salah gitu loh. Yang gue suka tuh itu, dan nggak ada yang sikut-sikutan kayak cari muka tuh di Jepang tuh nggak ada. Itu yang gue suka dari orang-orang di sana. Nah, terus di kerjaan juga mereka ya udah kerja aja gitu, nggak ngobrolin tentang hal-hal lain, nggak ngegosip apa segala macam. Masa di Indonesia kayak gitu? Iya, ngomong, ya lu belum pernah kerja di pabrik Iya, sih. gua orang. Di pabrik tuh begitu nih orang-orangnya. Jadi nggak cuma ngobrolin tentang kerjaan aja, jadi mereka ngobrolin tentang hal-hal di luar kerjaan juga yang nggak ada sangkut pautnya. Ya sebenarnya ya nggak masalah juga sih selagi itu nggak merugikan orang lain, Iya. kan nggak masalah kan. Nah, masalahnya ada beberapa oknum tuh yang merugikan orang lain, ya kayak ngejelek-jelekin Ya, salah satunya gitu. gitu ya. Kalau di Jepang ya nggak ada orang Jepang. Emang lu tahu ada orang Jepang yang kayak gitu? Misalnya lu kerja di sana terus ada orang Jepang ngejelek-jelekin lu demi dia bisa naik jabatan. Nggak ada, ya ada mungkin tapi Ya, jarang kan.
Dan saya nggak tahu bahasa Jepang. Bercanda itu lah. Dari segi pendapatan gimana, Jis? Jauh lah. Serius, sejauh apa sih? Jauh. Sejauh apa gitu loh. Kalau lu banding-bandingin di Indonesia dengan Indonesia ya. biaya hidupnya lah. Kan banyak Ya tuh oke lah, orang di bilang Indonesia biaya hidupnya murah. tuh. Kayak ya ekonomi apa Iya. masalah. Buat makan tuh murah. Gaji di Indonesia misalnya 1 bulan itu UMR di Bekasi atau Cikarang tuh sekitar 5 jutaan. Sama lembur-lembur tuh ya 7 juta, 8 juta lah. Itu masih bisa buat nyimpen. Cuman kalau di Jepang kan kita tanpa lembur tuh bisa 13 juta, 14 juta, kan jauh kan perbandingannya. Ya, Tanpa tapi lembur pun- berbanding apa ya? Dengan ekonomi di sana juga ya lumayan. Itu tergantung orang sih ya. Masa biaya hidup di sana tuh tergantung orang juga sih. Iya benar. Mahal atau enggaknya tergantung orang juga. Gini deh, cara perbandingannya deh. Kalau lu kerja di pabrik di Indonesia, lu bisa nabung berapa? Kalau misalnya di Jepang, lu bisa nabung berapa? Kalau di pabrik Indonesia gua kagak nabung. Gua kagak nabung gua pas kerja Minus di itu ya, Indonesia. utang malahan. Enggak minus, Enggak, cuma kayak. duitnya ya buat main-main aja, Main-main kayak aja ya? buat beli barang Iya. gitu, buat nongkrong-nongkrong habis gitu aja. Cuma pas gua di Jepang tuh gua masih bisa nabung. Berapa itu? Sebulan. Iya. Sebulan tuh gua bisa, misalnya gaji gua sama lembur lah, Iya. itu 15 juta kalau Nah, dirupiahin. Itu gua buat biaya hidup di sana tuh sekitar 7 juta. Nah, nabung. misalnya 7 juta Nabung lah. berarti masih ada sisa 8 8. juta. 3 juta gua kirim ke Indonesia, 5 Iya. jutanya gua tabung. Sebenarnya sih. Berarti ya, walaupun orang-orang bilang biaya hidup di Jepang tinggi gitu, Tapi masih bisa tetap bisa nabung. nabung Iya. ya. Sedangkan kalau di Indonesia walaupun biaya hidupnya Murah? rendah gitu, murah gitu, tapi ya pas-pasan Ya itu gitu. tergantung orangnya Ya, juga sih. tergantung orangnya sih. Ya, karena gue waktu itu ya emang nggak nabung aja. Sebetulnya ada juga yang bisa nabung gitu, itu ada. Nah tapi kan Jis, masuk LPK juga kan bayar ya Jis ya? Bayar. Bayar masuk LTK. Itu apa ya? Gue nggak akan nanya berapa ya, yang jelas gue yang butuh mahal gitu. Tapi yang gue pengen nanya tahu tuh, ketika lu bayar segini ke LPK, terus lu kerja di Jepang beberapa tahun lah, itu udah nutup gitu loh. Nutup. Udah butuh waktu lama sih. Gue di Jepang tuh 4 bulan udah nutup. 4 bulan udah nutup. Utang-utang di LPK tuh Iya, udah nutup ya, udah gua LPK tutup. ya? Iya, karena gue nggak pengen, sebetulnya bisa dikasih Iya. waktu selama 6 bulan itu buat melunasin utang itu. Cuma gue nggak pengen lama karena kan itu berbunga. Semakin banyak, semakin lama kita bayar itu bunganya semakin gede. Jadinya kalau bisa dibayar cepet. Gue 4 bulan tuh udah langsung gue lunasin. Jadi lo sebelum masuk, jadi LPK tuh nggak langsung bayar lunas gitu ya? Kita Enggak. kerja dulu buat Kita lunasin. kerja dulu. Kalau di tempat gue ya, Iya. di LPK gue tuh masuk tuh kita nggak bayar. Oh. Nol rupiah, nggak bayar sama sekali. Terus nyicil pas udah di sana. Udah di sana ya? Dicicil. Yang tadi lo bilang ya, lo ngirim duit 3 juta ke Indo buat nyicil Ya, itu. buat nyicil itu salah satunya. Kalau 4 bulan pertama gue belum nabung. Ah. Belum nabung, itu yang 5 juta itu atau yang 8 juta itu Iya. masih gue cicil Cicil. buat bayar di LPK. LPK. Setelah 6 bulan, setelah 4 bulan Iya. baru gue ngirim buat orang tua gue. Ya gue ngirim cuma pas bulan-bulan awal tuh nggak sebanyak setelah gue lunasin LPK gitu. Berarti mungkin teman-teman buat yang ingin masuk LPK gitu, bisa lah pakai caranya Ajis gitu kan. Bisa. Nah, ya nggak, jangan langsung bayar cash di awal gitu. Soalnya Bisa gini juga, Jis, bisa ya, juga. ya bisa, cuma ada yang nggak diberangkatin ke Jepang. Yang Ya itu setahu mah gua oknum itu LPK iya kan, LPK yang pengen dapat duit dari iya, awal aja, LPK dan yang tanggung jawab gitu. Dan menurut gua banyak sih ya, ya yang ketipu ya gitu yang kan. ketipu gitu kan. Tempat lu aman lah berarti ya. Aman. Nantilah kita bahas tentang LPK lu. Nah, lu berapa tahun di Jepang? Setahun. Setahun ya? Setahun gue di Nah Jepang. itu kontrak atau gimana tuh? Kontraknya 1 ya? tahun. 1 Ya. tahun. 1 tahun doang gue di Jepang. Tapi nggak bisa diperpanjang. Enggak, karena kalau misalnya kontrak awalnya 1 tahun, ya udah 1 tahun. Nggak bisa Oh, iya. diperpanjang. Kalau di Jepang, kalau 3 tahun, ya udah 3 tahun. Siap. Cuman kan kalau 3 tahun itu kalau magang, gue kan magang ya. Ya. Itu biasanya setiap tahun itu ada tesnya. Jadi kita kerja setahun nih. Nah nanti setelah 1 tahun itu ada evaluasinya. Apa yang dikerjain itu dia paham nggak, dia bisa nggak. Nah itu ditesin. Kalau misalnya dia tes lolos, dia lanjut ke kontrak yang berikutnya, ke tahun yang berikutnya. Tapi kalau dia gagal, itu dipulangin. Kalau 3 tahun tuh kayak gitu. Kalau gua nggak ada. Jadi 1 tahun selesai kontrak udah pulang. Gitu. Siap. Aku sebenarnya pengen nanya ini sih, tapi nantilah itulah tentang kenapa lu ambil S1 lagi gitu loh kan. Kan itu topiknya kan tentang salah jurusan gitu. Ya, Nah tapi
Nah, langsung aja dah ke sana dah. Ya. Nah setelah lu setahun di Jepang nih, lu gue dengar lu ngambil S1 lagi gitu loh, Ya. untuk kuliah gitu. Kuliah. Boleh tahu nggak alasannya kenapa gitu loh? Alasannya- Gue pengen tahu sebenarnya keputusan orang teman-teman nih yang nggak ngambil kuliah tuh benar atau gimana gitu loh. Ya. Sebetulnya Ya. alasannya itu karena pas gue di Jepang, Ya, gue tuh pengen lanjut lagi di sana, lanjut Sana. TG kan, Iya. lanjut TG. Cuman gue 3 kali interview, Mensetsu itu gagal mau lanjut TG. Akhirnya gue memutuskan untuk pulang. Pulang. Nah setelah gue pulang ke Indonesia, gue mikir nah gimana caranya gue bisa balik lagi ke Jepang, Jepang. bawa keluarga. Ngomong-ngomong gue udah berkeluarga Oh, iya, gitu, siap, karena siap, siap. setelah gue pulang ke Indonesia gue langsung nikah. Oh, Nah, siap, gue pengen balik ke sana. Terus gue bawa keluarga gue ke sana. Kalau misalnya TG kan nggak bisa kan, TG 1 tuh nggak bisa, harus TG 2 baru bisa bawa keluarga setelah 5 tahun. Nah gue pengen balik lagi ke sana, tapi gue bawa keluarga gue gitu. Akhirnya gue mutusin buat kuliah, gitu. Ya udah, akhirnya gue mulai bulan ini nih, September ini gue udah mulai kuliah lagi. Kuliah lagi ya? Ya. siap. Gitu. Berarti mungkin saran bagi teman-teman gitu loh yang SMA SMK atau Ya, SMA, SMA atau SMK. kalau misalnya ingin berkarir di Jepang sebaiknya ngambil S1 atau gimana? Gue masih bingung nih, Bang. Kalau masih muda ya, Ya, masih menurut muda ya. gua ya kalau mau cari pengalaman langsung ke Jepang itu nggak masalah. Oh. Ya, tapi kalau masih muda kan kita nggak ada keinginan buat Ya. bawa keluarga kan, Belum karena mikir, belum belum kepikiran mikir, ke ya, sana. belum kepikiran. Kalau gua karena gua Ya. mikir udah berkeluarga, jadinya gua kepikiran buat ngajak keluarga gua ke sana. Nah, kalau buat anak yang baru lulus kayak lulus SMA atau Ya. SMK, ya lebih baik ngambil magang ya nggak masalah. Atau TG pun sekarang kan bisa kan langsung ngambil TG, itu nggak masalah. Cuman ada mungkin kalau mau enak, Ya. itu ya mendingan S1 sih. Karena dari segi gaji itu kan juga beda kan, lebih gede engineer kan. Lu juga jauh beda lah sama gua juga tahu kok. Jauh beda, makanya itu salah satu alasan kenapa gua ngambil S1. Dari segi gajinya juga kan beda kan. Terus juga potongannya nggak terlalu besar. Nah, terus kalau misalnya magang kayak gua waktu itu, misalnya gua 3 tahun lah gitu misal. Itu kita nggak bisa pindah perusahaan tuh, hanya perusahaan itu aja. Cuma kalau engineer itu kan bisa kan, bisa pindah kan. Misalnya udah nggak betah mau pindah perusahaan, ya nggak masalah kan. Ya kalau bisa mah ya S1 sih, gajinya S1 ya. gede soalnya iya. Cuma nggak masalah juga Ya, kalau nggak mau cari masalah, ya. pengalaman. Karena kan ada pasti teman-teman kita juga yang ya nggak mau kuliah lah. Gue Ya, tahu udah perasaan kerja aja mereka. gitu. Iya, kerja aja itu. Ya, Emang ya bisa itu. apa orang ya apa ya nggak suka akademik gitu. Gue juga termasuk gitu. Nggak suka di kelas lah istilahnya, orang lapangan Mau, gitu kan. langsung Ya, praktek aja terjun ke gitu lapangan kan. gitu ya. Jadi ya salah satu inilah alternatif buat ke Jepang mungkin bisa lah ya. Bisa. Ya. Jadi langsung magang aja gitu. Cari pengalaman. Magang itu cuma setahun doang di Jepang ya. Iya, gue magang setahun doang. Cuma menurut gue setahun gue di Jepang tuh, Membuka ya perspektif banyak ya. pengalaman, terus nyebar relasi juga Iya. gue selama hidup di Jepang. Karena gue hidup di Jepang tuh nggak kerja doang gitu. Apa tuh? Lebih banyak mainnya gue sebetulnya. Gue tuh duit gue selama di Jepang malah habis buat main menurut gue. Main tuh dalam artian bukan main kita Oh, iya. menghambur-hamburkan uang enggak ya, tapi nyari relasi. Kayak gue ke stand up Stand up. Tokyo, Ya. terus ya main sama anak-anak Sugamo, itu kayak Bang Lukmas, Iya. Sia Elu gitu, Bang Mehdi, sama dan lain-lainnya. Itu jadi nyebar relasi juga, jadi banyak pengetahuan juga. Karena gue mungkin kalau gue nggak bergaul sama lu pada, Iya. gue nggak akan tahu apa itu visa engineer. Karena gue tahu visa engineer, terus prosesnya kayak gimana, hidup di sana gimana, terus bayaran atau gajinya berapa tuh ya dari mereka gitu. Jadi ya hidup gue di Jepang setahun tuh menurut gue ya beruntung sih, gue banyak pengalaman yang gue dapet sih selama gue di sini. Jadi nggak cuma kerja aja gitu. Iya ya. Lu saranin nggak kayak hidup kayak lu untuk Kensusei lain gitu? Soalnya ada ini kan, ada topik nih yang lagi rame gitu kan. Anak-anak Kensusei cuma ngumpul sama teman-teman daerahnya doang gitu kan. Itu kan kita nih kan ngumpul-ngumpul ya macam-macam lah gitu. Ya, Ada anak Kensu, ada anak engineer, ada anak sekolah gitu, anak apa kuliah apa gitu kan. sebetulnya kayak yang kasus akhir-akhir inilah tuh lagi Enggak viral tahu bakalan kan. tayangin apa kayak. Ya, Ya. yang lagi viral akhir-akhir ini tuh yang di Osaka. Iya. Ya kita sebut itu oknum lah gitu. Ya, oknum, Kita nggak bisa menyalahkan mereka juga karena Ya. niat mereka kan baik kan, Iya, silaturahmi. iya, sebenarnya baik ya. Cuman ya mungkin tempatnya aja yang salah gitu. Kayak misalnya kayak kita kan
kalau di stand up Tokyo tuh kita nyewa tempat buat kumpul gitu kan. Jadi kita nggak ngeganggu orang Jepangnya juga, karena kita juga bayar di situ. Atau kita mau ngapain aja juga bebas gitu, selagi kita masih dalam porsinya gitu, nggak ngeganggu orang Jepang. Mungkin salahnya di mereka itu banyak orang Jepang yang terganggu sama aktivitas mereka, karena mereka kan ngumpul di tempat umum kan, yang notabene itu tempat lalu lalang orang Jepang gitu. Terus juga kayak ngibarin bendera-bendera yang menurut orang Jepang ya, itu terasosiasi, iya. terasosiasikan sama geng-geng tertentu. Iya, sama geng-geng kayak gitu kan. Karena ya kita tahu sendiri lah, nggak cuma di Indonesia aja, di Jepang pun ada yang kayak gitu, kayak Iya. Bozo Soku tuh yang geng motor, tau nggak lo? Nggak tahu Yang gua. meng gitu. Nggak tahu gua. Nggak tahu lo yang bawa bendera. Kalau dari Lu tahu anime Tokyo drama Avenger ya nggak? tahu. Nah, yang kayak gitu. Kayak gitu ya. Itu Bozo Soku apa kalau nggak salah namanya. Kalau gua salah tolong dikoreksi di Ya, kolom siap, komentar aja. Terus kayak Yakuza kayak gitu kan. Cuma kalau Yakuza kan udah beda kelas lagi. Nah, kalau kayak gitu kan, kalau misalnya orang Indonesia ngelakuin hal kayak gitu kan jadi kecemasan buat orang Jepang juga kan, Iya. mengganggu. Jadi orang Jepang tuh kayak takut gitu kan kalau ada hal-hal kayak gitu. Ya mungkin ya nggak salah sebetulnya kayak ngejalin silaturahmi sama orang satu daerah kita gitu kan, kayak misalnya kayak gue lah gitu, orang-orang Iya. Bekasi bikin komunitas di sana, tapi ada tempatnya gitu dan nggak mengganggu orang Jepang, itu nggak salah. Ya kita nggak bisa menyalahkan 100% orang itu gitu. Menurut gue ya, walaupun ada beberapa orang yang menganggap itu salah banget, karena kan mereka kan bawa nama baik Indonesia juga kan. Kalau misalnya orang Jepang tersinggung terus di mata orang Jepang orang Indonesia itu jadi jelek kan jadi salah juga. Karena kita kan kerja di Jepang tuh sebetulnya kan ngebuka pintu rezeki buat orang yang masih di Indonesia juga kan. Kalau kita bawa nama Indonesia baik di sana, makin banyak orang Indonesia yang akan kerja di Jepang. Kita Tapi kalau- istilahnya kita nggak ke blacklist lah. Iya, tapi kalau misalnya kita berbuat berbuat onar di sana, terus bikin orang Jepang gak nyaman, terus banyak laporan-laporan negatif tentang orang Indonesia kan itu bisa jadi memutus rezeki orang, mungkin bisa jadi dipersulit gitu orang Indonesia buat kesana lagi. Tuh, ya menurut gue sih kayak gitu sarannya ya, kalau misalnya mau ngumpul-ngumpul kayak gitu ya lebih baik nyari tempat yang nggak mengganggu gitu loh, atau kita nyewa ruangan kayak gitu kan. Kalau misalnya mereka kan ada juga tuh komunitas-komunitas orang Indonesia yang bikin konser, terus misalnya Ya, orang dangdut daerah biasanya, mana, iya dangdut dangdut biasanya. itu kan nggak mengganggu kan, Nggak mengganggu karena sih. mereka nyewa ruangan Nyewa ruangan, ya. gitu. Tapi berbeda kalau misalnya dia Tempat umum. di tempat umum gitu loh. Sayang aja gitu menurut gua, kasihan orang-orang Indonesia yang mau pergi ke sana. Ya oke lah kalau kalian mau ngumpul, cuman kebiasaan di Indonesia tuh jangan dibawa ke sana karena kan nggak bisa kan. Benar sih. Iya. Biasa contoh kecil aja deh, kayak di Indonesia kita, kayak gua kan ngerokok ya. Di Indonesia kita boleh ngerokok di mana aja, jalan kaki sambil ngerokok tuh boleh. Cuma di Jepang itu kan kita nggak bisa kan, kayak jalan kaki sambil ngerokok itu ada tempat-tempat dendanya. tertentunya. Iya, ada dendanya kita kalau misalnya jalan kaki sambil ngerokok. Iya. Nah, mereka itu kan ada beberapa yang ngumpul di situ, itu bukan tempat merokok tapi mereka ngerokok di situ. Itu salah satu contoh kecilnya lah. Lo suka nggak ya tempat-tempat kayak gitu tuh? Yang harus ada tempat tertentunya buat ngerokok gitu, nggak kayak di sini. Kalau di Jepang sih nggak masalah. Iya. Kalau gue ya, Iya. gue nggak masalah karena ya itu aturan mereka, kita harus Iya, menghormatin kita kan, iya. harus naatin peraturan itu. Ya kan ada pepatahnya, di mana bumi diinjak, Iya, di situ langit dijunjung. Tuh. Jadi kita ya aturan yang seperti itu kita harus menaati peraturannya, itu sih menurut gua. Siap. Jess. Terakhir nih Jess ya. Karena lo sekarang ambil kuliah, lo ambil kuliah jurusan apa? Gua ngambil IT, Kenapa? Gua ngambil Lu kan dari SMK otomotif, teknik otomotif. Terus lu kerja otomotif, otomotif. Terus lu ambil kuliah IT. IT. Kenapa itu? Karena Apakah ya gua nggak tahu ya ini salah atau enggak nggak tahu. keputusan gua. ya Karena gua ngelihat di sekeliling gua, di circle kita di Jepang lah, kayak Ya. lu, Bang Lucky, Mas Irsya dan lain-lainnya itu Hmm. rata-rata kan jurusannya kan IT kan. Ya. Nah, gue mikirnya tuh kalau gue ngambil IT, gue tuh bisa ngambil ilmu dari kalian. Gitu. Gue bisa belajar dari kalian. Karena kalau gue nanti gue ngambil otomotif lagi, ya ilmu gue segitu aja, gitu loh. Jadi gue tuh pengen ada skill baru nih di diri gue gitu. Jadi gue nggak cuma bisa di satu bidang aja gitu. jadi lu nggak ngambil teknik otomotif tuh karena suka gitu ya? Karena Karena suka gitu. Kan Sama. ada orang karena passion gitu.
karena kayak ya Bang Luki lah, siapa lah, Agas Ya, mungkin ya. ya dia passion. Karena IT, dia passionnya di IT gitu kan. Lalu teknik otomotif tuh ilmu-ilmu mesin gitu lo nggak passion gitu. Passion. Cuma Karena ya dari jurusan sekolah gue ya itu. Ah. Jadinya gue tetap ya di jalur itu gitu loh. Ya oh iya nggak apa-apa, pakai aja. Cuman gue penasaran ya, apa karena nggak menjanjikan gitu kan, lu bisa ambil S1 teknik mesin. Menjanjikan, Iya. cuma di tempat kampus gue yang mau gue kuliah sekarang ini kan ada jurusan teknik mesinnya juga. Iya. Cuma gue kalau teknik mesin itu kan praktek, Iya. ada prakteknya. Nah, gue tuh kuliah ngambilnya online, full online. Jadi biar gue kan ada niatan mau balik ke Jepang aja nih. Iya. Nah biar gue di Jepang tuh bisa sambil kuliah. Gitu. Oh itu bisa Jis? Bisa. Nggak dari pihak kampus nggak larang gitu? Nggak masalah. Gue ada full online kuliahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang apa bisa dibilang ya terlanjur ngambil Kensuse, bisa ambil S1 lagi gitu. Bisa dong. Dengan online Malah bisa. menurut gua bagus gitu. Jadi selesai magang, lu bisa lanjut pakai visa engineer, ya enggak? Nah, tapi kan visa engineer ini Jis beda lagi seleksinya apa gitu. Gue nggak tahu dah. Ya bedanya paling di ijazah doang, di gelar doang. Kalau misalnya S1, S1. Engineer itu kan syaratnya S1. Bahasa kalau misalnya kayak teknik mesin, kayak yang kerjanya di Kojo di pabrik itu N4 gak masalah. Ya minimal ya masa sih 3 tahun di Jepang nggak bisa ngejar N3. N2 malah banyak kok yang 3 tahun N2. Selesai kuliah, misalnya magang 3 tahun, terus dia nerusin setahun lagi pulang ke Indonesia. Terus setelah setahun di Indonesia, balik ke Jepang lagi pakai visa engineer bisa. Nggak masalah menurut gua. Sama aja kok. Ya itu gue juga tahu ilmu-ilmu kayak gitu ya dari pas gue di Jepang sana. Kalau gue nggak di sana, gue nggak akan tahu info-info kayak gitu kali. Menurut lo beda banget nggak sih gaji seorang visa engineering sama visa selain engineering gitu loh? Ya gue nggak tahu ya. Kalau karena kan gue sebelumnya kan visanya kan magang kan di Jepang Kensuse. Gue belum tahu nih visa engineer tuh gajinya berapa. Tapi dengar dari orang-orang yang kerja di sana, gajinya tuh lebih besar dibanding Kensuse. Ya lu lah 40 gua. Gua nggak tahu lu berapa? 40. Lu nyampe? Ya udah iyain aja kan. Iya, saya 40 gua 40. Iya, ya berarti segitu. Kalau gua kan itu bedanya sangat jauh gitu atau gimana? jauh dong. Gua di Jepang itu kan 15 juta sebulan. Gua kayak kagak percaya dah. Iya, lu 40 juta bedanya. 25 juta, Bro. Iya. Jauh banget bedanya kan. Karena setahu gua tuh di iklan-iklan LPK gaji Nah itu salah satu menurut gua yang miss di Indonesia. Jadi info di Indonesianya berapa, di sana berapa, itu yang nggak sesuai. Jadi kalau menurut gua mah harusnya kalau emang gajinya segini ya lu masarin di posternya jangan segitulah. Gitu. Kadang-kadang ada yang sampai 20 sampai 30 juta, nggak nyampe. Itu lu kalau misalnya serius tuh. Gaji 30 juta lu kerja di pertanian tuh, baru nyampe. Dan itu pun nggak bisa. Karena kan di Jepang itu kayak Kensuse itu kan ada batasan ya gajinya. Jadi kalau lebih dari itu kita kena denda. Iya, kalau lebih dari itu kayak contohnya gue lah. Gue gaji misalnya gaji maksimal gue 15 juta. Kalau misalnya gaji gue lebih dari itu perusahaan gue kena denda itu dia. Kena penalti dari pemerintah Jepang. Karena mempekerjakan orang lebih dari jam yang sudah ditentukan. Gitu. Kalau itu, jadi nggak bisa. Makanya rata-rata kan gajinya ya sekitar segitu ya, mentok-mentok kalau misalnya kita lembur rajin banget gitu ya 20 juta, bisa sampai 30 juta tapi kalau di bidang pertanian. Dan itu pun gajinya nggak transfer ya, cash genking. Gajinya tuh genking, jadi diamplopin sama saconya ya udah gitu aja gitu. Karena kalau misalnya di transfer kan kedetek kan dari pemerintah Jepang nih, terus potongan pajak apa segala macam. Adminnya itu kan ada potongannya, karena ketahuannya dari situ. Berarti informasi-informasi tentang gaji bakalan kerja di Jepang 30, 40. Bohong itu. Kecuali kalau engineer gue percaya, karena kan buktinya ada lu kan. Iya sih. Ya lu mengakui kan gajinya segitu, baru gue percaya. Tapi kalau magang tuh nggak akan nyampe 30 juta. Kecuali lu kerja sebulan full, nggak tidur, nggak makan, segala macam, lu sebulan tuh sampai mati lu kerja tuh dapat segitu. Oke Jis, nih udah 40 menit Jis. Ada saran nggak untuk teman-teman yang ingin berkarir di Jepang gitu loh? Apa gitu loh? Terus S1 kah? Apa gitu? Nggak mesti sih. Yang penting mah niat. Niat ya menurut. Yang penting niat. Tekad ya diniatin aja, tekadnya tuh harus bulat gitu kalau mau kerja di sana, karena
dari segi kehidupan beda. Terus dari segi Kita belum bahas itu tuh. ya dari segi Mental apa gitu. penghasilan itu beda kan. Kita Iya, harus iya. bisa manajemen uang dengan baik karena gua sendiri pun kaget gitu. Gua di umur gua yang segitu gua bisa megang uang 2 digit tuh, sejujurnya gua kaget nih. Ini duit mau diapain nih gitu kan. Itu harus pintar di situ juga. Dan salah satu yang satu lagi tuh mental sih. Mental, Karena iya. kita jauh dari keluarga. Terus budaya di sana beda. Terus cuaca juga kan di Indonesia tuh kan panas. Di Jepang itu kan 4 musim. Ntar panas banget kan, dingin banget di sana kan. Bener, Kalau kita nggak kuat mental, Iya. ya bisa nggak betah di sana, bisa homesick kan, bisa aduh pulang aja apa ya. Dan banyak kan teman-teman kayak gitu kan. Banyak yang setahun pengen pulang Iya, gitu banyak. padahal gaji udah gede lah istilahnya. Iya. Banyak sih sebenarnya Jis, yang gue pengen tanya dulu cuma waktu ini Jis. Salah satunya pengen gue nanya tuh, banyak teman-teman kita tuh yang bekerja di sana tapi menghidupi orang tuanya gitu. Ya. Semua gajinya tuh dikirim buat orang tuanya Ya gitu. itu yang kayak kasus kemarin tuh, tau nggak lo yang kasihan banget tuh, Jir. ngebegal Iya. orang Indonesia cuma perkara uang 600 yen dia nggak bisa makan kan Iya. karena tuntutan keluarganya minta kirim uang banyak. Ya. Ya itu tadi kembali lu harus bisa kita harus bisa manajemen uang dengan baik di sana. Kalau nggak kayak gitu ya itu kasusnya lu nggak bisa makan di sana. Ya kalau gajinya segede gaji lu mah bisa makan lah, lu ngirim uang ke Indonesia. Masa nggak bisa makan? Tapi gue masih nyari makan-makan gratis juga sih di masjid. Oke teman-temannya, itu aja dari Ajis ya. Karena dulu 42 menit. Wah ini video terlama gue anjir. Gimana gue cara ngeditnya nih ya? Oke teman-teman ya. Mungkin kalau pengen nanya-nanya lu Jis, ini nih orang-orang yang nonton mungkin ya, pengen nanya-nanya tentang kuliah kerja di Jepang gimana, jalurnya gimana Ya. gitu. Bisa ngontak Ya lu nggak ya? apa-apa, bisa. Gue naruhin Instagram lu ya? Boleh. Oke. Atau mungkin bisa di komen. Oke teman-temannya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gokil.